Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 3, subtema 2, pembelajaran 4 sampai dengan 6. Hari ini kita akan belajar materi PPKN, Bahasa Indonesia, IPS, dan yang terakhir adalah SBDP. Materi yang pertama, kita akan belajar mengenai melaksanakan kewajiban dengan bertanggung jawab. Masih ingatkah kalian tentang hak dan kewajiban? Pastinya kalian tetap ingat ya. Oke. Hari ini kita akan belajar bagaimana melaksanakan kewajiban dengan bertanggung jawab. Yang pertama, di rumah dengan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian menghargai makanan yang tersedia di rumah dengan cara tidak menyisakan makanan. Berikutnya di lingkungan sekolah, yaitu melaksanakan piket kelas sesuai tugas dan jadwalnya. Jadi kita dimohon untuk tetap menggunakan kewajiban kita secara tanggung jawab dengan cara melaksanakan piket sesuai dengan jadwalnya. Kemudian selanjutnya adalah menjaga ketenangan ketika membaca buku di perpustakaan. Itu adalah suatu hal yang diwajibkan bagi setiap siswa untuk membaca dengan tenang tanpa membuat gaduh di dalam ruangan perpustakaan. Yang selanjutnya adalah kita diwajibkan untuk datang tepat waktu agar tidak mengganggu proses belajar mengajar di sekolah. Yang berikutnya di lingkungan masyarakat, yaitu menjaga saluran air di lingkungan dengan tidak membuang sampah pada got atau saluran air atau saluran pembuangan. Yang selanjutnya adalah mematuhi aturan lalu lintas. Berikutnya kita akan belajar mengenai kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah tata bahasa, baik itu ejaan maupun tanda bacanya. Ciri-ciri kalimat efektif ada dua. Yang pertama, menggunakan kata-kata baku yang terdiri atas struktur kalimat yang berurutan dengan makna yang logis. Untuk selanjutnya, kita akan belajar mengenai pengaruh komputer terhadap bidang pendidikan. Komputer pertama kali ditemukan oleh Charles Babbage, yaitu seseorang yang menemukan cikal bakal kemajuan komputer saat ini. Babbage menemukan mesin penghitung yang menjadi salah satu penemuan yang paling terkenal, yaitu kalkulator otomatis. Penemuan ini menjadi perubahan dalam kehidupan masyarakat, sehingga ia dijuluki sebagai bapak komputer. Contoh perubahan tersebut yaitu adalah mudahnya kita dalam mengirim surat elektronik atau email. Surat elektronik dikirim melalui jaringan internet yang terpasang di dalam komputer. Pada masa kini, jual beli juga dapat dilakukan melalui komputer tanpa harus masyarakat datang langsung ke pasar. Kegunaan lain dari komputer adalah dapat menyimpan data dalam jumlah besar. Komputer juga membawa perubahan dalam bidang pendidikan. Dulu, pengetahuan hanya dapat diperoleh melalui kegiatan belajar di kelas dengan sarana yang terbatas. Siswa hanya mampu memperoleh ilmu pengetahuan dari buku, media massa, radio, dan televisi. Namun saat ini, sebagian besar sekolah sudah memiliki sarana yang modern, misalnya lab komputer dengan jaringan internet yang memadai. Keberadaan komputer dan internet telah memudahkan dan menunjang pembelajaran di sekolah. Kemajuan teknologi dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Berikutnya kita akan belajar memainkan alat musik dengan memperhatikan interval nada. Perhatikan
nada-nada dari setiap interval nada berikut. Ada prim atau bernilai interval 0 nada. Ada juga skon bernilai 1 nada. Ada thirds bernilai 2 nada. Ada interval nada lainnya yaitu chord bernilai 2,5 nada, queen 3,5 nada. Kemudian ada lagi yaitu shake bernilai 4,5 nada. Kemudian ada lagi septime bernilai nada yaitu 5,5 nada. Kemudian yang terakhir adalah oktav atau 6 nada. Berikutnya kita akan belajar mengenai menggunakan kata baku untuk menuliskan kalimat efektif. Kembali lagi kita belajar mengenai kalimat efektif, yaitu kalimat yang sesuai dengan tata bahasa yang baik dari segi ejaan dan tanda bacanya. Contoh kata baku, misalnya kata apotek merupakan kata baku dari kata apotik, atau izin merupakan kata baku dari kata izin. Berikutnya kita akan belajar mengenai melaksanakan kewajiban dengan bertanggung jawab. Kamu sudah belajar tentang pengertian kewajiban dan pelaksanaannya. Berikut manfaat melaksanakan dan akibat tidak melaksanakan kewajiban kita secara bertanggung jawab. Yang pertama, kewajiban merapikan mainan setelah bermain. Manfaatnya adalah mainan lebih awet dan tetap rapi. Akibat tidak melaksanakan, mainan mudah rusak dan mudah jadi berantakan. Yang kedua adalah kewajiban datang ke sekolah tepat waktu. Manfaat melaksanakan, tidak ketinggalan pelajaran. Akibat tidak melaksanakan, proses belajar mengajar terganggu. Yang ketiga, kewajiban melaksanakan piket kelas. Manfaat melaksanakan, kelas bersih dan rapi serta nyaman untuk belajar. Akibat tidak melaksanakan, kelas kotor dan berantakan serta tidak nyaman untuk belajar. Yang keempat, kewajiban menjaga fasilitas umum. Manfaat melaksanakan, semua orang tetap dapat menggunakan fasilitas umum dengan nyaman. Akibat tidak melaksanakan, fasilitas umum rusak dan tidak nyaman lagi untuk digunakan. Demikian yang dapat Ustadz sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.